Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glad to see you again in our learning session here for the English preparation class. We are still learning on present tense, but today we are going to focus on present perfect and present perfect continuous. And you are still with me, Miss Eri. Okay, let's get it started. Anyway, when to use present perfect? In this case, present perfect is used in several situations. The first one, let's focus on the situations of unfinished period of time. Jadi, di sini unfinished period of time ini maksudnya adalah sudah dimulai di satu waktu tertentu, tapi ya, masih terkait dengan situasi present. Jadi, tidak dibahas selesainya itu di waktu persisnya kapan. Jadi that's why unfinished period of time. Karena kita tidak memfokuskan pada time-nya, tapi fokus kepada prosesnya. Okay. Here is the concept. It is used to talk about things that have happened in an unfinished period of time. That includes the present. Jadi digunakan ya, present perfect ini digunakan untuk menyatakan suatu hal yang telah terjadi. Ingat ya, telah terjadi, have happened in an unfinished period of time. Ya, di suatu masa atau suatu period of time yang di masa lalu, maksudnya yang telah terjadi, tapi masih includes dengan waktu yang sekarang. Nah, it is used with expressions like this morning, this week, this month, dan seterusnya, ya, yang mengindikasikan situasinya dalam bentuk present. Jadi this morning itu kan present kan, this week juga present, today present, dan seterusnya. Okay, let's jump into the next slide. So what is present perfect actually? So present perfect, ilustrasinya kalau bisa diilustrasikan is like this. Perhatikan timeline ini proses dari pertama sampai waktu berbicara. Oke, ini ada durasi waktu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Nah, present perfect terjadi di antara ini. Dari pertama terjadi dan terkait dengan waktu yang sekarang dia berbicara. Oke, this morning. Nah, kalau misalnya kalimatnya have you seen Nabila this morning, maka this morning ini adalah waktu ketika pembicara berbicara. Dan dia pembicara ini konsepnya ya, pembicara ini yang dia maksudkan adalah dia tidak melihat atau tidak bertemu dengan Nabila semenjak dari jam ini, jam 12.00 ini, midnight, sampai waktu this morning dia berbicara. Jadi yang dalam durasi bertanda tanya ini pertanyaan dia. Have you seen Nabila this morning? Okay, got the point? Okay, good. Let's continue. Okay, now to check your understanding, let's answer this question. So, still related to have you seen Nabila this morning, which is the previous sentence. Is it still this morning, do you think, when the speaker asked the question? Yes, good. Okay, so what do we say in the afternoon later? Ini misalnya ya, nanti sore kita berbicara atau menanyakan si Nabila. Misalnya kan ya. Nah, sementara kita masih menanyakan this morning-nya, tapi kita tanya di afternoon. Jadi apakah pertanyaannya have you seen Nabila this morning? Ya, tidak. Tapi kita menanyakannya dengan did you see Nabila this morning? Atau kalau John, did you see John this morning? Kenapa pakai did? Why? Okay, good. Karena this morning has finished and there's no longer any connection with the present. Sudah selesai kan? Morningnya sudah selesai dan tidak ada kaitan dengan sore. So that's the idea.
Okay? Okay, let's continue then. Nah, situasi berikutnya adalah the situations of unfinished past duration use. Jadi kita fokus kepada duration. Perhatikan ini, perhatikan timeline-nya. Ini kapan pertama dimulai, ini waktu pertama dimulai, kemudian rentang waktu terus sampai ke kapan dia berbicara. Alright? Nah, coba perhatikan kalimatnya. Nabila has worked here for 3 years. Has worked. Ya, menjelaskan atau menekankan kepada Nabila bekerja. Ya, pada berapa lama Nabila bekerja? Karena di sini kita fokus pada durasi, maka dia bekerja selama 3 tahun, for 3 years. Dari pertama dia mulai di sini sampai si orang ini berbicara, maka lamanya adalah 3 years, 3 tahun. Jadi kapan dia memulai? She started here. Kalau kalimatnya for 3 years, maka dia memulai pekerjaannya 3 years ago. Ya kan? 3 years ago. Di sini 3 years ago. Alright? Nah, so this is the concept of the second situation. Nah, present perfect is also used to talk about duration. Yeah, the duration of an action that started in the past and continues up to and includes the present. Jadi, sudah dimulai di masa yang lampau dan masih berlanjut dan terkait dengan masa sekarang. Oke? Then, kalau untuk menyatakan durasi, maka seringkali kita menggunakan for dan since. Nah, untuk menanyakan pertanyaan, kita sering menggunakan dengan how long. Untuk subjeknya you, they, we, kita gunakan how long have. Kalau untuk subjeknya has, she, untuk subjeknya she dan he, maka sering kita gunakan has. Jadi how long has she or he. Nah, setelahnya diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Right, next. Concept questions. Still related to how long has Nabila worked? Atau Nabila has worked here for 3 years. Nah, do we know when the action started? Tahu nggak kapan Nabila mulai bekerja? Ya, good. 3 years ago kan? Berarti kita tahu. Okay, yes. Nah, does the action continue up to and include the present? Apakah ada kaitannya dengan masa sekarang? Yes, of course. Good. Does she still work there? Dia masih bekerja di situ atau enggak? Karena masih dengan present, maka yes. Good. Nah, so what are we interested in? Kita mau tahu apanya, fokus ke apanya kalau modelnya seperti ini. Ya, kita fokus pada duration of the action. Alright, so now next information. How to use for and since in the present perfect. Nah, sudah saya jelaskan tadi sedikit bahwa for untuk menyatakan rentang waktu, since kapan dimulai. Jadi arti for apa? Selama ya, bukan untuk. Since semenjak atau sejak. Nah, coba perhatikan ini. Nabila has worked for 3 years. Ini untuk menyatakan apa? Durasi. Ya, lamanya atau rentang waktunya. Nah, she has worked here since 2017. Ini menyatakan apa? Since 2017 menyatakan kapan dia memulai pekerjaannya. Okay, now let's see. Nah ini, for 3 years. Ya, Nabila has worked here for 3 years. Ini rentang waktunya. Nah, kalau yang since, di sini kapan dia memulai pertama di waktu lampau. So, she has worked here since 2017. So, kalau since itu lebih kepada masa lalu ya, kapan dia pertama sekali memulai. Nah, ini kesimpulannya. Kalau for untuk menerangkan period of time, contoh for 3 years. Since untuk menyatakan a specific point in time, contohnya since 2017. Right, next. Nah, ini contoh. Coba perhatikan foto ini, foto seorang pria yang sedang merogoh kantong. What do you think he's looking for?
Yes, right. He's looking for a key. Why is looking for a key? Because he can't find it and he has lost his key. So this is Tom. Yeah, Tom is looking for his key. He can't find it. Tom sedang mencari kuncinya dalam kantong celana, dalam saku celananya, tapi dia tidak bisa menemukan. Karena apa? He has lost his key. Jadi itu berarti kuncinya hilang. Nah, he has lost his key sama artinya dengan he lost it recently and he still doesn't have it. Dia baru saja kehilangan dan belum menemukannya lagi. Nah, contohnya adalah penggunaan have dan has. Lost ini dalam present perfect ini seperti ini ya. Have dipakai oleh subjek. Jadi semua has ini dipakai oleh subjek ini semua yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, let's continue. Nah, present perfect present perfect simple dengan menggunakan have atau has ini wajib diikuti oleh past participle dengan kata lain kata kerja bentuk ketiga. Dan kata kerja bentuk ketiga ini sering kali berakhiran dengan ed di ujung. Contohnya finished, decided, visited, worked, walked, dan sebagainya. Tapi bisa juga berakhiran dengan tidak beraturan. Contohnya lost, done, written, met. Oke. Nah, kita perhatikan contoh yang ada di sini ya. When we say that something has happened, this is usually new information. Contoh, nih ya, kalau misalkan kita gunakan dalam bentuk present perfect, itu untuk menyatakan sesuatu yang baru terjadi dan berarti informasi yang baru. Contohnya ya, saya nggak sengaja melukai tangan saya ketika potong sayur, katakanlah. Jadi saya katakan, oh, I've cut my finger. Saya tidak merencanakan untuk melukai tangan saya kan, tapi tiba-tiba terjadi. Dan setelah terjadi, masih berdarah, saya mengatakan, oh, I've cut my finger. Aduh, tangan saya terluka. Nah, contoh yang kedua, perhatikan. Ini situasinya adalah di jalan. Orang ramai-ramai, ya, orang ramai di jalan, kita nggak bisa lewat, jadi jalanan ditutup. Ternyata ada accident, ada kecelakaan. Jadi dikatakan, the road is closed. There has been an accident. Jadi jalanan ditutup, baru saja terjadi kecelakaan. Jadi there has been ini merupakan informasi baru. Nah, apostrofi S ini, koma S di atas, koma di atas ini, dan S ini sama artinya dengan has ya, bukan is. Cara membedakannya, kalau there is, di depannya itu kata benda atau kata sifat. Tapi, kalau there has, di depannya diikuti kata kerja participle. Oke? Nah, coba perhatikan lagi. Ini tiba-tiba kita dengar dari berita misalnya ya. Police have arrested 2 men in connection with robbery. Jadi polisi baru saja menangkap orang yang terkait dengan perampokan. Ini nggak sengaja kan? Kita mau mendengarkan ini atau nggak sengaja polisi mau atau tidak merencanakan mereka akan tertangkap. Nah, jadi have arrested merupakan informasi baru yang kita dapat. Nah, then present perfect juga kita gunakan bila action yang ada di masa lampau tapi memberikan result yang sekarang. Contohnya ya, I can't find my bag. Nih contoh terakhir, I can't find my bag. Have you seen it? Nah, ini dia tidak dapat menemukan tasnya. Jadi have you seen it? Ada kamu lihat enggak? Nah, kayak gitu. Jadi sama artinya dengan do you know where is it now? Alright. Selanjutnya adalah kita lanjutkan dengan penggunaan just, already, dan yet. Oke, selanjutnya kita jelaskan tentang penggunaan just, already, dan yet dalam present perfect. Nah, just itu sering kita gunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi a short time ago, hanya dalam waktu barusan saja. Nah, are you hungry? No, I've just had lunch. Mungkin dalam bahasa Indonesia just ini maksudnya barusan gitu ya. Jadi sudah terjadi tapi belum lama. So I've just had lunch. Saya baru saja makan dan dia masih kenyang. So have you just arrived? Kamu baru tiba. Nah, kamu baru saja tiba artinya dia masih bisa melihat kita masih lengkap dengan baju rapi dan ada tas dan sebagainya, baru datang.
Oke. Nah, kemudian penggunaan already. Already kita gunakan bila sesuatu yang kita lakukan itu sooner than expected. Jadi lebih cepat daripada yang diharapkan. Misalnya seseorang mengingatkan kita, don't forget to send the letter. Jangan lupa ya kirim email, kirim suratnya. Nah, kemudian kita reply atau kita jawab, I've already sent it. Nah, saya sudah kirimkan. Artinya, dia berharap mungkin surat-suratnya nanti-nanti akan atau boleh juga untuk di-post. Tapi ternyata kita sudah duluan mengerjakannya. Oh, I've already sent it. Nah, so itu penggunaan already. Nah, what time is Mark leaving? Jam berapa Mark berangkat nanti? Nah, kan dia expect-nya nanti dia berangkat. Karena ini dalam bentuk continuous kan pertanyaannya kan. Nah, tapi dijawab dia sudah berangkat. Baru saja dia berangkat. Nah, he's already gone. Oh, dia sudah pergi malah. Nah, so sooner than expected. Sementara yet itu kita gunakan bila dalam kalimat questions atau kalimat pertanyaan, and negative sentences, kalimat dalam bentuk menidakkan atau kalimat yang menyatakan tidak gitu ya. Misalkan, have you had lunch yet? Kamu sudah makan siang? No, I haven't had lunch yet. Atau have you posted the letter? No, I haven't sent it yet. Nah, jadi seperti itu. Okay, so far so clear? Good. Let's continue to some more practice here. Perhatikan situasi dalam kalimat ini, kemudian tulis kalimatnya, write sentences. Nah, gunakan kata kerja yang sudah ada ya, arrived, break, fall, go up, grow, dan improve. Ini lost sudah dipakai untuk contoh. Misalnya nih ya, nomor 1. Tom is looking for his key. He can't find it. Berarti kalimatnya adalah he has lost his key. Nah, sekarang coba kita lakukan yang soal nomor 2. Margaret can't walk and her leg is in plaster. Berarti apa? She has just broken her leg. Ya, she has just broken her leg. Nah, itu contohnya. Atau she has broken her leg juga boleh. Alright. Last week the bus fare was 80 pence. Pence ini nama mata uang cents kalau di Inggris ya. Minggu lalu ongkos bus 80 pence. Sekarang 90 pence. Berarti apa? The bus fare has gone up. Ya. Yeah. The bus fare has gone up. Gone up maksudnya sudah naik. Oke, silahkan dilanjutkan tugas mandiri ya untuk yang nomor berikutnya sampai ke exercise yang B. Nah, exercise yang kedua. Alright? Then, setelah kalian melakukan atau mempelajari present perfect dan melakukan beberapa latihan dari present perfect, nah kira-kira dapat nggak bedanya antara present perfect dengan past simple? How you distinguish the use of present perfect and past simple? Okay, look at the situation. Focus on situation 1 first. Here, Tom is looking for the key. He can't find it, which means he has lost the key. Nah, ini he has lost the key means present perfect. That means he has not got his key now. Dia tidak punya kunci sama dia sekarang. Jadi kita gunakan dalam bentuk present perfect. Now compare to situation 2. Okay. Now Tom has found his key. Nah, sekarang Tom sudah menemukan kuncinya. This means he has got his key now. Dia sudah memiliki kembali kuncinya. Nah, kemudian kita tanyakan, has he lost the key? Nah, pertanyaannya dalam bentuk present perfect. Jawabannya no. No, he hasn't. Oh, enggak hilang lagi. He hasn't found it. He has found it, sorry. He has found it. Nah, dia sudah menemukannya. Alright. Nah, itu kalau pertanyaannya dengan has he lost the key? Tapi dia situasinya sudah menemukan. Tapi bandingkan bila pertanyaannya dengan did. Did he lost the key? Dalam past simple. Kan tadi kan, did ini kan tadi. Apa dia tadi kehilangan kuncinya? Yes, he did.
Tadi ya hilang. Jadi yes he did. Jadi did he lost? Karena apa? Sudah berlalu. Proses hilangnya sudah lampau. Sekarang sudah dapat. He lost his key. Lost dalam bentuk past simple. He lost his key. Tadinya kuncinya hilang. Ini tadinya. Oke. But now he has found it. Tapi sekarang dia sudah menemukan. So that's present perfect. Jadi bila keadaannya sudah dalam bentuk present, maka dan sudah artinya sudah terjadi dalam bentuk present dan masih ada kaitannya dengan present, maka gunakan present perfect. Tapi kalau memang yang kita maksudkan sudah terjadi dan tidak ada lagi kaitannya dengan bentuk present, maka kita gunakan past simple. Oke? Nah, jadi kadang-kadang memang ada sedikit kebingungan ya, bagaimana cara kita menggunakan perfect dengan past simple. Tapi yang paling penting adalah cara membedakannya itu seperti ini. Nah, present perfect always tells us something about present. Okay, about present. Remember, present perfect always tells us something about present. He has lost the key. Has lost the key. Artinya he hasn't got the key. Okay, or he hasn't got it now. Kalau past simple itu menyatakan waktu yang lampau. Nah, he lost the key. Tapi kita nggak tahu, we don't know whether he has it now or not. Ya, yang kita tahu dia pernah hilang kunci. He lost the key. Ya, dia pernah hilang kunci. Jadi kita nggak tahu sekarang dia udah ada atau belum. Alright, so let's see more examples here. Prices fell, but they have risen again. Tadinya harga-harga barang itu naik tinggi, but they have prices fell, but they have risen again. Nah, tadinya harga-harga itu turun, fell turun ya, bentuk kedua dari fall, fell, fallen, bentuk arti kata kerjanya turun atau jatuh. Jadi harga-harganya rendah atau turun harga. But they have risen again. Tapi they ini they refer ke price ya. Tapi harga-harganya sekarang sudah naik lagi. Jadi kesimpulannya apa? Harga sekarang tinggi. Prices are high now. Harga barang menjadi tinggi sekarang. Karena apa? Have risen again. Present. Ya kan? Nah, contoh yang kedua. Thomas Edison invented light bulb. Nah, Thomas Edison menemukan lampu pijar. Oke. Di sini kita tidak gunakan has invented. Kenapa? Karena Thomas Edison udah nggak ada lagi. Jadi is no longer alive, sudah tidak hidup lagi. Jadi kita gunakan invented dalam bentuk lampau, bukan has invented. Kalau has invented, dia baru saja menemukan lampu pijar. Sementara Thomas Edison menemukan lampu pijar itu bertahun-tahun yang lalu, yang malah berabad-abad yang lalu, ya kan? So, dalam bentuk lampau. Nah, contoh lain. I have been to Sabang twice. Have been, untuk menyatakan bahwa kita sudah pernah melakukan atau sudah pernah berkunjung. Saya sudah pernah ke Sabang 2 kali. Jadi bukan I went to Sabang twice. Tapi kalau kita mau menekankan atau mengemphasize pada waktu kapannya kita pergi ke Sabang, kita bisa mengatakan I went there atau I went to Sabang in 1999 and in 2018. 2 kali. Tahun 99 sekali, tahun 2018 sekali. Jadi itu kita fokus kepada waktunya, ya. Tapi kalau untuk menyatakan pernah ke sana, ya kita gunakan have been. I've been to Medan, I've been to Sabang, I've been to Jakarta. Ya, oke? Okay? Right. Jadi bukan I have gone ya, sama sekali bukan I have gone. Bedakan pemakaian I have gone to Sabang tidak sama artinya dengan I have been to Sabang. Jadi untuk menyatakan saya pernah pergi ke Sabang, bukan I have gone to Sabang, tapi I have been to Sabang. Right? Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan present perfect continuous. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari present perfect,
yang artinya sesuatu itu sudah selesai dilakukan atau sudah terjadi, maka present perfect continuous, ingat ya, ada continuousnya. Artinya sudah terjadi di suatu waktu di masa yang lalu, tapi masih belum selesai. Artinya masih berlanjut di masa yang sekarang. Nah, situasinya di sini yang pertama kita bahas adalah situasi yang terkait dari suatu waktu yang belum selesai atau yang sudah dimulai di masa lampau, tapi masih aktif, masih berlangsung, ya. Jadi ada aktivitinya masih berlanjut. Nah, perhatikan ilustrasi dari diagram ini. He has been drinking. He has been drinking since 8 o'clock. Kalau kita perhatikan, ini since 8 o'clock. Di sini kan jam 8 ya, semenjak jam 8. Jam 8, ini kan pertama dia mulai minum. Dia minum terus sampai sekarang. Nah, sekarang ini dalam waktu present. Nah, proses drinking ini drinking activity yang digambarkan oleh gelombang ini merupakan proses yang masih berlangsung. Nah, berlangsungnya mulai dari jam 8 sampai dengan sekarang. Nah, he has been drinking since 8 o'clock. It means the activity of drinking is on progress. It's not finished yet. Okay? Nah, so the concept is present perfect continuous is used to talk about the durations. Ingat ya, duration. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan present perfect continuous itu fokus pada duration, berapa lama. Ya. The durations of an activity that started in the past. Sudah dimulai di masa yang lalu, but and still continues up to and includes the present. Masih berlanjut sampai dengan sekarang. Dan sangat sering menggunakan for dan since karena menggunakan present perfect continuous untuk menggunakan durasi. Oke? Kalau untuk present perfect, dia mostly melihat pada hasil, tapi kalau present perfect continuous, mostly melihat pada proses berlangsung. Okay, to ask questions, we use how long have you atau how long have you been. Okay, nah konsep questionsnya. Do we know when the activity started? Activity yang drinking tadi. He has been drinking since 8 o'clock. Ya kan? Do we know when the activity started? Tahu nggak kira-kira kapan drinkingnya itu dimulai? Tahu lah ya. Oke, yaitu jam 8 kan? Nah, jadi jawabannya yes. Oke, does the activity continue up to and include the present? Apakah activity drinkingnya itu masih berlanjut? Yes. Oke. Is the action still continuing? Apakah masih actionnya itu atau pekerjaannya masih berlanjut? Yes, right. What are we interested in? Sebenarnya apa yang kita fokuskan di situ? Apa yang kita lebih tertarik bahas? Selain dari waktunya atau actionnya. Oke, jadi duration, ya, duration of the activity. Durasinya, berapa lama proses pekerjaan itu terjadi. Oke. Then, the situation of indefinite past result of recently stopped activity. Jadi situasi berikutnya adalah untuk menyatakan hasil dari suatu activity yang baru saja terjadi. Contoh, ini si Juki sedang memperbaiki mobil, ya kan? Dia sudah selesai, baru aja selesai. Tapi kenapa tidak kita buat dalam present perfect? Karena kita masih melihat evidence-nya. Masih ada evidence-nya, masih ada buktinya. Buktinya apa? Baju dia kotor, filthy. Okay, Juki has been repairing the car. He's filthy. Proses repairing the car lama kan? So that's why the durations of repairing here, if you can look at this diagram, ya, perhatikan yang proses terjadinya repairing ini, perbaikan mobil ini, memperbaiki mobil dimulai dari sini, kemudian terus masa repairing sampai ke activity stops. Oke,
Ini activity stops di sini. Nah, bicaranya di sini. Nah, pada saat ini terjadi, ini bicaranya result evident. Nah, ketika the speaking time ya di sini. Dan masih bisa dilihat bajunya masih kotor, masih filthy. Ya, masih berlumur dengan segala macam kotoran-kotoran dari mobil. Alright. Jadi kita katakan Zuki has been repairing the car. He's filthy. Okay. Nah, let's check the concept and the concept questions. Nah, konsepnya adalah present perfect continuous is used to talk the result of recently stopped activity. Nah, jadi fokus kepada, kalau tadi kan mostly fokus pada duration kan, kalau sekarang fokusnya adalah evidence of the activity. Ya, jadi resultnya, result activity is evident, ada buktinya masih nyata terlihat di masa yang sekarang. Oke. Nah, perhatikan ini. Bagaimana keadaan mobilnya sekarang? Apakah the car work? The car is working now? Ya, karena apa? Sudah diperbaiki. Ya, we don't know. Yeah, maybe yes, maybe no. We don't know yet. Okay? Does the car now work? Could be. Maybe yes, maybe no. We don't know. Nah, is the man repairing the car now? Menurut kalian apakah siapa namanya yang tukang bengkel itu masih memperbaiki mobil sekarang? Juki masih memperbaiki mobil sekarang? Tidak lagi. Karena apa? Activity stops kan tadi? Right. Did he stop repairing the car a short time ago? Apakah dia berhenti memperbaiki mobil beberapa saat yang lalu? Yeah, alright. Dia berhenti bukan beberapa saat yang lalu, tapi masih ada kaitannya dengan sekarang. Lihat di sini ya, did ya. Did dalam bentuk past kan? Tapi kalau ini masih dalam bentuk present. Jadi masih terkait dengan present, bukan dengan past. Alright, how do we know? Karena bajunya masih kotor atau dianya masih dalam keadaan kotor. He is filthy. Inilah evidence-nya. Alright. Okay, so let's see some example to get a bigger picture of present perfect continuous. Look at the situation below. Jalanan penuh dengan air. So what's the situation? It's been raining. Berarti, is it raining? Can be yes, can be not. But the ground is wet. Okay, it's been raining. So, this is present perfect continuous. Remember, because this is in continuous, ya, you still need been. To be-nya, bentuk ketiga dari be adalah been. Be bentuk pertama, kemudian was, were, bentuk kedua, been bentuk ketiga. Jadi, kata kerjanya juga harus diakhiri dengan ing, ciri-ciri dari continuous. Ciri-ciri dari present perfect-nya apa? Have dan has. Okay, now we use present perfect continuous for an activity that has recently stopped or just stopped. There's a connection with now. Ada yang baru saja berhenti, tapi ini ya, present perfect continuous adalah suatu aktivitas yang baru saja terhenti dan masih ada koneksi atau keterkaitan dengan keadaan sekarang. Nah, oke, contohnya. You're out of breath. Kamu nampak terengah-engah. Have you been running? Apakah kamu baru selesai berlari? Ya, you're out of breath now. Dia sudah berhenti berlari, tapi masih nampak lelahnya berlari karena out of breath. Alright? Okay, then Paul is tired. Okay, Paul is very tired. He's been working very hard. Ya, nah Paul, ya si Paul sangat lelah. Ya, kenapa?
karena he's been working very hard. Dia bekerja sangat keras. Jadi, karena dia barusan berhenti, masih nampak kelelahannya. Okay, why are your clothes so dirty? Right, what have you been doing? Nah, ini evidence-nya adalah bajunya masih nampak kotor. Apa yang sudah kamu lakukan? What have you been doing? Nah, okay. The next example. I've been talking to Amanda about the problem and she agrees with me. Nah, ini sudah ada kesepakatan dengan Amanda. Berarti proses ngomong dengan Amanda baru saja selesai. Okay, so I've been talking to Amanda. Tapi ngomong dengan Amanda kan punya proses. Alright. Where have you been? Contoh yang terakhir. Where have you been? I've been looking for you everywhere. Ya, kamu dari mana saja? Ini kan dia baru aja balik berarti kan? Terus dia bilang, saya sudah cari kamu kemana-mana. Nah, sekarang mereka sudah bertemu. Jadi baru kegiatan mencarinya itu baru saja terhenti. Ini maksudnya penggunaan present perfect yang lain untuk situasi berikut, situasi yang tadi, situasi yang kedua yang baru saja terhenti. Okay. Another example for present perfect continuous. It began raining 2 hours ago and it is still raining. Ya, ini proses terjadinya hujan dimulai 2 jam yang lalu. Tapi sekarang masih hujan. So that's focus on the duration, right? So how long has it been raining? It's been raining for 2 hours. Jadi fokus pada duration. It's been raining for 2 hours. Hujannya masih berlangsung dan sudah terjadi selama 2 jam. Nah, in that case, kita gunakan dengan how long dengan menggunakan for atau since. Nah, in this case, the activity is still happening. Ya, masih berlangsung. Atau bisa saja baru saja berhenti tapi masih ada rintik-rintiknya sedikit atau jalanan masih basah. Nah, seperti ini contoh yang lain. How long have you been learning English? Berarti mengindikasikan bahwa kamu masih belajar bahasa Inggris. Proses belajar bahasa Inggris belum selesai. Nah, contoh berikutnya, Tim is still watching television. He's been watching television all day. Jadi dia udah nonton TV seharian. Ini sekarang masih nonton, belum selesai. Alright? Nah, okay, you can use present perfect continuous for actions repeated over a period of time. Nah, itu aja yang dibuat atau diulang-ulang. Ya, contoh. Debbie is a very good tennis player. She's been playing since she was 8. Jadi dia sudah main tenis semenjak umurnya 8 tahun. Jadi itu aja yang dikerjakan. Repeated actions, ya. Every morning they meet in the same cafe. Jadi setiap pagi mereka ketemunya di cafe tersebut. Nah, they've been going there for years. Selalu bertahun-tahun mereka selalu pergi ke situ. So they've been going there for years. Nah, itu untuk menyatakan actions repeated over a period of time. Ya. Oke, baiklah. Sekarang mari kita lihat perbedaan penggunaan present perfect continuous dengan present perfect. Nah, perhatikan situasi dari kedua gambar ini. Situasi yang pertama, cat dari plafon ini belum penuh. Sementara di gambar kedua sudah penuh. Nah, berarti di gambar pertama pekerjaan belum selesai. Menurut kalian, ini dalam situasi kalimat apa? Ya betul, ini adalah present perfect continuous. Artinya dia sudah mulai mengecat tapi belum selesai. Jadi ini kita katakan she has been painting the ceiling. Dia sudah dan masih mengecat plafon. Nah, he has been painting is present perfect continuous. Nah, di sini dalam present perfect continuous ini kita lebih fokus pada activity-nya. Jadi tidak penting apakah dia itu sudah selesai ya, kegiatan tersebut sudah selesai atau belum, tapi yang penting proses paintingnya itu tahu
dan terjadi, misalnya dan ada gitu. Nah, kemudian kita lihat gambar yang di sebelah kanan. Tadinya sailing was white, ya. Tadinya sailing itu putih. Tapi sekarang red. Now it is red. Sekarang sudah merah. Karena apa? She has painted the sailing. Nah, dia sudah selesai mengecat plafon. Nah, has painted is the present perfect simple. Karena apa? Pekerjaan sudah selesai. Tapi dua-duanya ini dalam bentuk present. Yang satu belum selesai di masa sekarang, yang present perfect ini barusan selesai di masa sekarang. Ini kan tangganya masih ada, sudah dilipat, dan bajunya masih kotor. Tapi sailingnya sudah tertutup semua. Jadi itu yang membedakannya. Jadi dalam situasi seperti ini kita gunakan present perfect simple atau present perfect. Nah, perhatikan di bawah. Here the important thing is that something has been finished. Jadi, yang penting untuk present perfect adalah pekerjaan selesai. Kalau present perfect continuous, yang penting pekerjaannya ada atau dikerjakan. Perkara selesai atau belum, itu tidak begitu ditekankan. Nah, we are interested in the result of the activity. Nah, untuk present perfect simple, kita lebih tertarik pada result of activity. Sementara pada present perfect continuous tadi, kita lebih penting kepada the process of the activity. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Coba bandingkan lagi antara present perfect continuous dengan present perfect. Contoh yang pertama, my hands are dirty. I've been repairing the car. Jadi tangan masih kotor. Nah, sekarang fokus ke hasil dari mobil. Mobil sudah oke lagi. Karena apa? I have repaired it. Jadi fokusnya ke hasil. Kalau yang di present perfect continuous, fokusnya ke pekerjaannya dia membereskan mobil. Jadi tangannya kotor. Nah, contoh yang kedua. Joe has been eating too much recently. He should eat less. Nah, itu proses dia makan itu berlangsung sudah agak sedikit lama ya. Jadi, tapi dia masih sering makan sekarang. Jadi, Joe has been eating too much. Dia harus mengurangi makannya karena Joe has been eating too much. Sudah terlalu banyak makan akhir-akhir ini. He should eat less. Dia harus mengurangi makan. Nah, sekarang coba perhatikan ke akibat di sini atau hasil yang ada di present perfect yang di sebelah kanan. Somebody has eaten all my chocolates. The box is empty. So the result adalah kotak coklatnya sudah kosong. Bukan bagaimana seorang itu makan. Oke? Nah, sekarang ke sebelah kiri lagi. It's nice to see you again. What have you been doing since last we met? Alright, nah senang bertemu kamu lagi. Kamu ngapain aja terakhir dari semenjak terakhir kita ketemu? Nah, what have you been doing? Jadi proses pekerjaan apa saja yang kita lakukan, apa kegiatan atau aktivitas kita selama itu. Nah, bandingkan dengan ini, dengan present perfect yang di sebelah kanan. Where is the book I gave you? What have you done with it? Mana bukunya? Jadi bukunya apa? Akibatnya bukunya hilang. Ada apa dengan buku itu? Nah, jadi seperti itu ya. Oke, let's continue to other situation di sini dengan menggunakan how long. Okay, we use the continuous to say how long for an activity that is still happening. Oke, contoh, saya sedang baca buku. Seseorang mau pinjam, tapi saya belum selesai. Jadi seseorang bertanya, how long have you been reading that book? Oke. Nah, sementara untuk present perfect, orang bisa saja melihat bahwa saya sudah menumpuk banyak buku di situ. Jadi, how much of that book have you read? Alright. Nah, jadi coba pelajari di bawahnya contoh yang lain, kemudian bandingkan perbedaannya. Okay? So, let's continue for the next. Let's work it out. 8 situations here. Write 2 sentences using the words in brackets. Perhatikan. Tom started reading the books 2 hours ago. He's still reading it.
and now he is on page 53. Berarti yang dia sudah baca adalah he has read 53 pages so far. Okay, he has been reading for 2 hours. Dia sudah membaca selama 2 jam. Okay. Nah, Rachel is from Australia. She's traveling around Europe at the moment. She began her trip since 3 months ago. Jadi travel for 3 months. Berarti dia apa di sini? She has been traveling for 3 months. Nah, seperti itu. Jadi silahkan dibuat sisa dari latihan ini untuk kemudian bisa kita diskusikan di sesi berikutnya. Okay, nah let's do some more exercise here. Nah, rubah atau tulis kata kerja yang sesuai dengan kata kerja yang ada pada tanda kurung. Contoh ya, where have you been? Nah, dalam kurung ada kata kerja play, subjeknya you. Berarti kita buat pertanyaan. Have you been playing tennis? Karena di ujungnya pertanyaan. Oke, sekarang coba perhatikan kalimat kedua. Look. Kata kerjanya di sini adalah break. Bentuk ketiga dari break apa? Broken. Subjeknya siapa? Somebody. Jadi bagaimana kalau kita lengkapi kalimat ini? Kita lihat hasilnya atau prosesnya. Dalam bentuk present perfect continuous atau present perfect? Apakah somebody has been breaking that window atau somebody has broken that window? Yeah, right. Look, somebody has broken that window. Yang kita lihat jendelanya sudah rusak hasilnya. Bukan bagaimana proses somebody itu merusak jendela. Oke, clear? Lanjutkan sisa latihannya ya. So I will be talking to you and help you with all this exercise next time. Okay, so that's it. Now, this is the end of our lessons, and in the real class later, you can just feel free to see me and ask for more information about all of this. Thank you and have a good time. Keep practicing and don't forget to do your work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.